Halo semua, selamat datang di Tutur Kata. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin aku Geraldine Kondorura, bisa dipanggil Dini. Dan di video kali ini aku akan berbagi pengalaman merayakan ulang tahun yang ke-26 dalam bentuk tutur kata. Dan selama hidup 26 tahun, aku belajar banyak sekali hal. Dan di video kali ini aku akan membagikan 26 hal yang aku pelajari selama hidup 26 tahun. Banyak banget hal yang aku pelajari, tapi aku coba menuliskannya dalam beberapa poin dan merangkumnya dalam 26 poin. Poin yang pertama tentang saat teduh dan selalu bersyukur. Poin ini merupakan fondasi untuk aku ketika memulai hari, di mana setiap bangun pagi aku selalu menyempatkan diri untuk bersyukur dan membangun relasi dengan Tuhan dalam saat teduh. Nah, sebenarnya saat teduh ini aku sudah mulai dari SMA, tapi baru benar-benar sadar pentingnya saat teduh itu ketika kuliah. Dan di kuliah aku ketemu sebuah komunitas, di situ mengajarkan bahwa saat teduh itu bukan berarti kita menyisahkan waktu kita untuk Tuhan setelah beraktivitas seharian. Tidak, tapi lebih ke kita benar-benar menyisihkan waktu kita sama Tuhan, membangun relasi, dan benar-benar waktu itu waktu yang sangat indah sih untuk aku mendengar suara Tuhan. Yang kedua tentang konsisten, tekun, dan rajin. Poin ini aku dapat dari kedua orang tuaku ketika aku dari kecil. Aku melihat bahwa mereka itu selalu bangun pagi, terus aku masih tidur, mama udah beres-beres di dapur, terus sama juga dengan papa udah bangun, dan mereka itu benar-benar memulai hari dengan bangun pagi, dan itu konsisten dilakukan sampai akhirnya itu menjadi kebiasaan mereka. Dan sampai hari ini kalau aku pulang ke Toraja itu mereka selalu bangun pagi gitu, dan mereka tetap bekerja rajin, tekun, dan mengelola setiap berkat yang diberikan sama Tuhan kepada mereka. Jadi aku belajar konsisten, tekun, dan rajin dari mereka, dan itu sangat menjadi karakterku sekarang sampai akhirnya aku bisa ada di tempat ini itu karena konsisten, tekun, dan rajin. Selanjutnya tentang berdamai dengan masa lalu, kegagalan, dan patah hati. Nah, ini adalah poin yang sangat sulit dulunya aku terapkan, tapi di tahun ini aku berusaha untuk berdamai dengan ketiga hal ini, karena aku percaya ketika aku memberikan pengampunan, itu aku memberikan pintu damai, membukakan pintu damai dalam hatiku untuk melihat semua kebaikan Tuhan dan tidak larut dalam penyesalan, tapi berusaha untuk menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Jadi penting banget untuk berdamai dengan masa lalu, kegagalan, dan patah hati. Lanjut tentang tidak ada yang mudah di dunia ini, guys. Itu semuanya butuh kerja keras, dan aku belajar lagi dari kedua orang tuaku bagaimana mereka bekerja keras, dan saat ini juga aku belajar dari orang-orang yang ada di sekitarku bagaimana mereka bekerja keras, berjuang untuk menjalani hidup, karena memang gak ada yang mudah di dunia ini. Jadi bekerja keraslah. Selanjutnya gabung di sebuah komunitas. Komunitas ini adalah tempatku untuk bertumbuh dan melihat karakter orang-orang yang sangat beragam, dan di situ aku lihat bagaimana kita saling memahami dan mengerti sehingga kita bisa bekerja sama untuk mengerjakan visi dan misi dari komunitas itu. Nah, di situ aku belajar tentang bagaimana kita harus menurunkan ego, belajar untuk bekerja sama, dan banyak sih yang aku pelajari di situ sampai akhirnya aku bisa ada di sini dan aku bisa melatih percaya diriku. Semuanya itu aku dapatkan lebih banyak aku dapatkan di komunitas. Jadi gabunglah di komunitas, teman-teman. Keenam, menulis dan menangkap ide. Nah, poin ini adalah salah satu hobiku sekarang. Aku menulis, dan semua inspirasiku itu datangnya dari hal-hal yang mungkin kadang aku udah lihat tapi belum sempat kucatat, dan aku belajar untuk kalau misalnya ada yang muncul di kepalaku atau ada yang aku lihat itu aku selalu mencatatnya, karena kapasitas otak kita kan terbatas ya. Jadi aku menuangkannya dalam bentuk tulisan, dan itu sangat berguna untuk aku ingat terus. Lanjut, baca buku.
Nah, poin ini sangat penting dalam kehidupanku karena aku percaya kalau misalnya kita baca buku itu, kita bisa melihat dunia ini dari sudut pandang yang sangat beragam dan itu bisa melengkapi pemahaman kita. Terus kita juga bisa melihat perjalanan kehidupan seseorang, perjuangannya dia, dan itu bisa jadi pembelajaran buat kita. Dan aku selalu sempatkan mengisi waktuku dengan baca buku. Meskipun kadang masih bolong-bolong, tapi aku selalu berusaha untuk menyempatkan baca buku. Lanjut, persiapan menentukan hasil. Ya, ini sangat lekat dengan kehidupanku karena aku selalu berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan contohnya adalah untuk buat video ini aku menuliskan beberapa hal, mempersiapkan beberapa hal, dan aku sampai persiapan untuk latihan beberapa kali di depan kaca untuk ngomong. Jadi benar-benar persiapan itu menentukan hasil. Lanjut, kreatif, percaya diri, dan berani mulai aja dulu. Nah, ini adalah poin yang aku sangat-sangat hidupi karena aku percaya kalau kita sudah berani memulai itu selalu akan ada pelajaran yang kita dapat. Dan aku sadar bahwa diriku itu kreatif ketika aku duduk di SMP. Di situ aku mencoba untuk buat sebuah gantungan di pintu, dan lanjut di SMA aku buat prakarya yang dibantu sama papa, dan akhirnya hal-hal itu saling terkait, dan itu adalah alasan aku memilih masuk ke teknik industri karena aku sadar bahwa dalam diriku itu ada sesuatu kemampuan yang bisa mengolah satu hal agar bisa mendapatkan value added atau nilai tambah. Dan dari situ aku akhirnya menulis sebuah esai untuk daftar beasiswa di kampus dulu, dan puji Tuhan aku dapat. Dan satu lagi, di dalam esai itu aku percaya bahwa satu hari nanti aku akan kerja di sebuah tempat idaman aku dan bisa mengabdikan diri di situ. Dan yang pastinya adalah selalu berani untuk mulai aja dulu, karena kalau misalnya kita nggak mulai, kita nggak bakal tahu kayak gimana ini ke depannya. Dan itu aku terapkan sampai hari ini. Sama halnya dengan aku buat tutur kata, itu aku benar-benar modalnya itu ya udah mulai aja dulu. Lanjut, jaga kesehatan. Ini adalah poin yang sangat penting, di mana kita harus tahu kapan kita istirahat, dan ketika sakit itu ya apa yang harus kita lakukan gitu. Dan aku ingat banget salah satu nasihat dari papaku itu, kalau aku dulu sakit, ya selain istirahat, makan obat dan sebagainya itu, dia selalu bilang badan kita itu butuh digerakkan. Jadi kalau misalnya sakit, ya usahakan juga menggerakkan badan agar mindset di dalam pikiran kita itu bisa segera pulih, dan itu bisa mempengaruhi badan kita. Jadi jaga kesehatan ya. Quality time dengan keluarga meskipun LDR. Nah, aku sendiri percaya bahwa LDR itu hanya sejauh jarak, dan sekarang kan ada teknologi, jadi kita bisa saling memberi kabar, bahkan bisa VC dan sebagainya. Dan tahun ini aku mulai untuk belajar konsisten membangun relasi sama keluarga, menyisihkan waktu setiap minggu itu untuk family call dan itu sangat menguatkan aku sebagai anak rantau. Jadi kita harus tetap bangun quality time dengan keluarga meskipun jauh. Mencoba hal baru untuk refresh sejenak dari rutinitas. Ya sesimpel kalau misalnya aku pulang kerja, aku lewat di jalan yang berbeda, itu sangat bisa merefresh pikiranku sih. Selanjutnya, time management and skala prioritas. Nah, karena kita itu gak bisa mengerjakan sesuatu atau semua hal dalam dunia ini secara bersamaan, makanya kita perlu skala prioritas dan time management. Dan itu aku udah terapin. Kalau setiap hari aku kadang buat notes di HP apa yang harus kerjakan hari ini atau apa yang harus aku follow up, dan itu bisa sangat membantu aku untuk melihat apa yang harus aku kerjakan duluan dan membagi waktu dengan baik. Tidak semua orang punya versi baik yang sama ya, dan ini aku dapatkan di tahun 2025. Aku kan selalu berpikir kalau misalnya baik itu seperti ini. Nah, tapi ternyata setelah berinteraksi dengan banyak sekali orang dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, oh ternyata aku belajar nih kalau baik dari aku itu belum tentu baik di orang lain, dan hal yang sama juga baik di orang lain belum tentu baik di aku. Jadi
kita harus menerima bahwa baik itu punya versinya masing-masing. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Nah, ini sesimpel ketika aku chat seseorang, ya aku harus akhiri dong dengan percakapan itu. Dan apalagi ya, aku percaya sih kalau misalnya kita sudah belajar untuk menyelesaikan tanggung jawab yang kecil, kedepannya kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan pastinya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jadi penting banget untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Kepedulian itu lahir ketika kita saling mengerti dan memahami. Menghargai setiap pertemuan. Sesimpel kita ketemu sama orang dan salaman, aku sekarang lagi belajar kalau salaman itu benar-benar harus menatap matanya agar aku bisa memberikan komunikasi bahwa I'm happy ketemu dengan kamu hari ini. Rapat tanpa action setelahnya itu hanyalah sia-sia. Dan ini versi aku ya, karena aku lihat kadang kita tuh rapat berjam-jam tapi setelah itu gak ada follow up. Jadi akan lebih baik lagi kalau misalnya kita koordinasinya itu lebih intens lagi, apalagi sekarang ada teknologi. Jadi menurutku kalau misalnya memang nggak perlu rapat dan itu bisa dikoordinasikan di WhatsApp group atau by personal chat, itu nggak perlu rapat berjam-jam. Berbicara dan mendengar itu harus seimbang, dan ini aku coba perjuangkan tahun ini, belajar bahwa kalau misalnya kita mau didengarkan itu kita harus belajar juga untuk mendengar. Selanjutnya, responmu menentukan segalanya. Nah, setiap hari teman-teman kita kan diberikan dua pilihan ya, ada pilihan baik, pilihan buruk, dan itu bersatu dalam hati nurani kita, dan kita punya otoritas untuk memilih pilihan mana yang akan kita kerjakan dan putuskan. Dan aku percaya kepekaan kita memilih pilihan yang terbaik itu adalah pilihan yang sering kita pilih. Contohnya kita sering memilih pilihan yang baik, pasti kedepannya kita akan lebih peka untuk memilih pilihan yang baik, dan begitu pun sebaliknya. Tapi kalau misalnya kita memilih pilihan yang tidak baik, itu pasti akan kita sadari, dan aku harap itu selalu bisa aku jadikan evaluasi agar kedepannya bisa memilih yang lebih baik. Jadi respon kita terhadap sebuah pilihan itu sangat penting. Gunakan sosial media sebijak mungkin, dan selama aku 26 tahun hidup, aku melihat bahwa sosial media itu sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Dari sosial media muncul saling membandingkan, terus muncul insecure dan sebagainya. Terus kalau dari sisi positifnya juga, sosial media itu bisa memberikan hal-hal yang baik kalau misalnya memang digunakan dengan baik. Itu aku akan selalu terapkan. Dan tahun ini kalau misalnya di akun Instagramku itu ada story-story dari teman-teman yang mungkin sudah tidak relate lagi sama kehidupanku, ya aku mengambil keputusan untuk tidak melihat story-nya dan lebih fokus ke story-story yang benar-benar relate sama kehidupanku. Jadi aku lebih merasa enjoy menggunakan sosial media ketika aku memilih untuk benar-benar membatasi apa yang aku lihat, apa yang aku nonton, apa yang aku dengar, dan sebagainya. Dan aku sendiri ingin berbagi sama teman-teman hal-hal baik melalui sosial media, dan untuk itulah aku tulis tutur kata. Selanjutnya, ciptakan momen-momen yang indah untuk dikenang dan jadi penyemangat di kemudian hari. Dan ini aku udah terapkan tahun ini. Aku mulai dari merayakan ulang tahun keluarga sesempat mungkin dan itu sangat sangat indah untuk dikenang, dan sometimes itu jadi penyemangat aku sebagai anak rantau. Jadi ciptakanlah momen indah bersama orang-orang yang kalian sayangi atau orang-orang yang ada di sekitar kalian. Niat baik itu selalu bekerja. Nah, aku percaya sih teman-teman, kalau misalnya kita memiliki niat yang baik, orang-orang di sekitar kita itu akan terpengaruh juga. Jadi niat baik itu akan menular, dan percayalah bahwa setiap niat baik itu akan didukung oleh semesta. Hiduplah dengan standarnya Tuhan, bukan apa kata orang. Nah, ini sangat
menantang bagi aku, karena kita kan hidup di dunia yang sangat berisik dan kadang kita sudah lupa atau sulit untuk mendengar sebenarnya suara siapa sih yang aku harus dengar gitu. Dan untuk itulah setiap pagi aku selalu berusaha untuk membangun relasi sama Tuhan, biar hari-hariku itu aku lebih peka dengan suara Tuhan, aku bisa lebih hidup dengan standarnya Tuhan, bisa benar-benar menggunakan waktuku yang ada ya sesuai dengan perintahnya. Jadi berjuanglah untuk hidup dengan standarnya Tuhan, jangan berdasarkan apa kata orang. Selanjutnya, evaluasi diri itu adalah bagian dari apresiasi diri. Nah, ini sangat berdampak dalam hidupku, karena kadang sekian banyaknya aktivitas yang kita lakukan itu kadang kita lupa untuk evaluasi diri. Dan ketika kita lupa untuk evaluasi diri, kita tuh akan lupa kalau misalnya aku udah sampai di tahap mana nih, aku udah sampai di tangga keberapa nih, apa yang aku harus perbaiki dan sebagainya. Dan untuk itu aku selalu berusaha mengevaluasi diriku, entah itu dari buku yang aku baca, dari diskusi sama orang, dari kesalahan yang aku buat, dari apa yang aku kerjakan, itu aku selalu evaluasi apakah ini benar-benar sudah sesuai atau sudah bisa berdampak untuk diriku dan juga orang lain. Jadi penting banget untuk evaluasi diri, dan itu bagian dari apresiasi diri. Karena ketika kita sudah bisa mengevaluasi diri, kita tuh bisa lebih peka apa yang aku harus kerjakan, atau menolak pekerjaan yang benar-benar itu sudah tidak relevan lagi sama kita, atau kapasitas diri kita itu sudah segini, dan kalau misalnya ada pekerjaan lain lagi ya selesaikan dulu yang ini baru lanjut ke yang lain. Jadi penting banget untuk evaluasi diri. Nah, yang terakhir, selalu merindukan Toraja adalah bentuk rasa cinta kepada Toraja. Dan di perantauan ini aku selalu merindukan Toraja, aku selalu rindu untuk pulang kampung, rindu untuk ketemu sama keluarga, teman-teman, dan itu sangat menyemangati aku ketika aku mengingat Toraja. Jadi aku benar-benar, soalnya aku tuh benar-benar hidup dari nilai-nilai orang Toraja, dan aku tuh sangat sayang sama Toraja. Dan aku berharap suatu hari nanti aku bisa pulang ke Toraja, membangun Toraja, dan bisa berkontribusi untuk memajukan Toraja. Sekian 26 poin yang aku pelajari selama hidup kurang lebih 26 tahun. Semoga hal-hal ini bisa selalu aku ingat dan perjuangkan untuk tahun-tahun ke depan. Dan buat teman-teman yang nonton dan mungkin ada yang relate, selamat berjuang juga. Dan sekali lagi aku ucapin selamat ulang tahun untuk Geraldine Kondorurah. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, dan terus jadi versi terbaik untuk dirimu, dan pastinya selalu rendah hati sehingga kamu bisa lebih peka mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan, dan lebih bersyukur lagi dalam hidup, serta membagikan apa yang kamu dapatkan kepada orang lain sesuai dengan maunya Tuhan. Sekian untuk tutur kataku kali ini. Buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak, dan sampai ketemu di tutur kata selanjutnya. See you!